Setiap akhir bulan, ada satu momen yang hampir selalu sama. Layar ponsel menyala, notifikasi masuk, gaji akhirnya tiba. Bukan angka besar, bukan angka kecil juga. Cukup, selalu cukup. Dan disitulah masalahnya bermula, karena gaji yang cukup seringkali terasa aman. Padahal justru di sanalah banyak orang terjebak selama puluhan tahun tanpa pernah merasa miskin dan tanpa pernah menjadi kaya. Bayangkan seorang karyawan bernama R, usianya pertengahan 30-an, pekerjaannya stabil. Setiap bulan gajinya selalu habis, tidak pernah minus, tapi juga tidak pernah tersisa banyak. Ia membayar cicilan, membantu orang tua, sesekali liburan singkat, tidak ada pemborosan mencolok, tidak ada utang konsumtif berlebihan. Di mata orang lain, hidupnya terlihat baik-baik saja. Di matanya sendiri, ia merasa sudah cukup bijak. Namun 10 tahun berlalu, hidupnya tetap di tempat yang sama. Lebih lelah, lebih tua, tapi tidak lebih bebas. Masalah R bukan pada jumlah gajinya. Masalahnya ada pada cara berpikir terhadap uang. Ia menganggap gaji sebagai sesuatu yang harus dihabiskan dengan rapi. Padahal uang bukan sekedar untuk dibelanjakan. Uang adalah alat untuk memindahkan waktu hari ini ke masa depan. Sayangnya, sebagian besar orang hanya memindahkan uang ke akhir bulan. Suatu hari, R bertemu dengan rekan lama. Gajinya dulu lebih kecil, jabatannya tidak lebih tinggi. Tapi hidupnya berbeda. Lebih tenang, tidak tergesa, tidak cemas soal uang. Bukan karena keberuntungan besar, bukan karena bisnis spektakuler. Hanya satu perbedaan kecil. Ia memperlakukan uang sebagai pekerja, bukan sebagai tamu yang harus dihibur. Rekan R melakukan hal sederhana. Setiap kali gaji masuk, ia tidak bertanya, apa yang bisa saya beli? Ia bertanya, bagian mana dari gaji ini yang bisa bekerja untuk saya? Bukan jumlah besar. Kadang hanya porsi kecil yang disisihkan sebelum uang lain digunakan. Uang itu tidak ditunggu sampai sisa. Ia diambil di awal, seperti pajak diam-diam untuk masa depan. Dan waktu melakukan sisanya. Pelan, tidak dramatis, tidak viral. Seperti menanam pohon kecil. Tidak terlihat hasilnya bertahun-tahun, sampai suatu hari ia sadar, ia sudah punya tempat berteduh. Gaji pas-pasan bisa membuat seseorang kaya bukan karena besarannya, melainkan karena disiplinnya. Kaya bukan soal lonjakan, melainkan soal arah. Orang yang salah arah akan tetap miskin meski berlari. Orang yang benar arah akan tiba meski berjalan pelan. Banyak orang menunggu gaji besar untuk mulai serius. Padahal yang dibutuhkan bukan angka lebih tinggi, melainkan keputusan yang lebih dulu. Jika hari ini gaji Anda terasa pas-pasan, mungkin itu bukan hambatan, melainkan ujian. Ujian apakah Anda akan menghabiskannya seperti biasa atau mulai memperlakukannya sebagai alat untuk membeli waktu, ketenangan, dan pilihan hidup di masa depan. Karena pada akhirnya, kaya bukan tentang berapa yang Anda terima, tetapi tentang berapa lama uang itu bisa membuat Anda bernafas tanpa cemas. Dan itu selalu dimulai dari keputusan yang sunyi di hari gajian yang terlihat biasa saja.